Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Asep dan juga teman-teman kelas Sosiologi B 2020. Saya Isna Nursyifah Fajrin akan menjadi moderator untuk kelompok 9 pada hari ini. Kelompok 9 pada hari ini akan mempresentasikan sebuah topik mengenai pembatalan peniadaan libur Natal dan Tahun Baru. Kelompok 9 terdiri dari saya, Isna Nursyifah Fajrin, Francisca Sabukduni, dan juga Sinta Permata. Kepada orang pertama yang akan menyampaikan pemaparannya, dipersilakan. Baik, mengenai peniadaan libur Natal dan Tahun Baru, awalnya pemerintah Indonesia berencana untuk meniadakan liburan Natal dan Tahun Baru serta pemberlakuan PPKM level 3 pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Tetapi rencana ini kemudian dibatalkan. Kemudian, pemerintah memperbolehkan atau mengizinkan adanya liburan Natal dan Tahun Baru harus diikuti dengan syarat atau aturan tertentu yang telah diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melalui Adendum Surat Edaran Kasatgas nomor 24 tahun 2021. Yang salah duanya berisi di mana yang pertama ini perjalanan harus dilakukan dengan mereka yang sudah berusia dewasa atau 17 tahun ke atas serta sudah memenuhi vaksin dengan dosis yang lengkap. Kemudian yang kedua ini adalah mereka harus memiliki kartu vaksinasi serta memiliki hasil negatif rapid antigen yang telah dilakukan maksimal 1 kali 24 jam. Liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 tetap diperbolehkan, padahal pembatalan liburan Natal dan Tahun Baru ini bukan merupakan hal yang tepat. Selanjutnya, pembatalan peniadaan libur Natal dan Tahun Baru bukan merupakan hal yang tepat karena menurut kelompok kami, libur Natal dan Tahun Baru seharusnya ditiadakan. Dan pelaksanaan PPKM level 3 di seluruh Indonesia selama libur Natal dan Tahun Baru seharusnya diberlakukan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa alasan kuat mengapa libur Natal dan Tahun Baru memang seharusnya ditiadakan. Yang pertama, hal ini karena sangat rentannya terjadi gelombang baru akibat mobilitas masyarakat yang diprediksi akan menjadi jauh lebih masif pada saat di akhir tahun kelak. Sebab berkaca pada peningkatan kasus secara signifikan setelah masa Hari Raya Idul Fitri di mana begitu banyak masyarakat yang dengan secara nekat melaksanakan mudik dan juga tingginya mobilitas orang yang berwisata pada masa libur Lebaran pada saat itu. Berakhir pada salah satu masa terburuk dari pandemi COVID-19 di Indonesia, yang pada saat itu kasus positif hariannya bahkan mencapai puluhan ribu kasus. Selain itu, yang kedua, terdapat ancaman dari varian baru yaitu varian Omicron, yang menurut WHO ini menjadi perhatian atau menjadi varian of concern, yang kemudian virus ini varian baru ini diberi nama sebagai Omicron. Jika kita mengingat pada masa terburuk pandemi COVID-19 di Indonesia pada waktu pertengahan tahun 2021 lalu, peningkatan kasus positif yang drastis selain disebabkan karena meningkatnya mobilitas saat libur Lebaran, peningkatan kasus didukung pula oleh masuknya varian Delta yang membuat angka kematian pun meningkat tajam pada saat itu. Lebih jauhnya, alasan lain mengenai Omicron, saat ini para peneliti di Afrika Selatan dan juga di seluruh dunia sedang meneliti untuk secara lebih lanjut mengenai Omicron ini. Akan tetapi belum ditemukan jawaban atau kesan yang lebih mendetail dari varian Omicron ini. Oleh karena itu, varian Omicron ini dapat dikatakan menjadi ancaman yang lebih besar karena belum terlalu banyak studi lebih lanjut mengenai Omicron ini, dan gejala yang ditimbulkan oleh orang-orang yang terpapar Omicron ini cenderung ringan. Meskipun begitu, justru ini menjadi suatu ancaman yang lebih nyata karena lebih sulit untuk mendeteksi mana orang yang terdeteksi, mana yang tidak. Kemudian hal ini juga diperparah dengan pertanggal 15 Desember 2021, varian baru COVID-19 ini, yaitu varian Omicron, terdeteksi untuk pertama kalinya masuk di Indonesia. Hal itu diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurut Budi, pasien pertama itu berada di Wisma Atlet Jakarta. Dan di luar pasien ini, Kemenkes juga mendeteksi ada 5 orang probable Omicron.
Kemenkes mendeteksi adanya 5 kasus. 2 kasus adalah WNI yang baru kembali dari Amerika Serikat dan saat ini sedang diisolasi di Wisma Atlet. Hal ini tentu saja menjadi alarm bagi yang kuat bahwa kita seharusnya memperketat aturan dan menekan mobilitas saat libur Natal dan Tahun Baru. Kemudian yang terakhir, menurut kelompok kami, meskipun larangan ini tetap berlaku bagi ASN, yaitu yang menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo adalah karena ASN itu harus tegak lurus terhadap instruksi dan juga harus menjadi contoh penerapan protokol kesehatan. Dan ASN harus turut membantu dalam menekan penyebaran COVID-19. Bagi kami yang harus menjadi bagian dalam mencontohkan penerapan protokol kesehatan ini, seharusnya adalah seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya ASN saja. Ya, baik. Selanjutnya adalah rencana pemerintah untuk meniadakan libur Natal dan Tahun Baru mendapatkan banyak pertimbangan masyarakat. Karena ini merupakan momen yang tepat untuk masyarakat pulang ke kampung halaman mereka dan berkumpul bersama keluarga. Dengan banyaknya pertimbangan, maka peniadaan libur Natal dan Tahun Baru ini menjadi langkah yang paling tepat untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Muhadjir Effendi selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, tidak pulang kampung atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer untuk menghindari kemungkinan terjadinya gejala pulang pergi membawa oleh-oleh COVID-19. Nah, alasan masyarakat untuk menentang peniadaan libur Natal dan Tahun Baru ini juga memang bisa dimengerti karena sudah terlalu lama masyarakat bersabar dan tertahan untuk tidak bertemu dengan keluarganya. Akan tetapi, mengingat lonjakan kasus dan masuknya varian baru COVID-19 yang akan memunculkan gelombang ketiga COVID dan akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat, langkah peniadaan ini menjadi langkah antisipatif kenaikan angka COVID-19 di akhir tahun. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan sosialisasi masif ke masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas di libur akhir tahun ini, dan masyarakat juga harus lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat untuk melanggarnya. Sehingga kesimpulan dari materi kelompok kami adalah pembatalan peniadaan libur Natal dan Tahun Baru ini bukan merupakan hal yang tepat untuk mengingat besarnya risiko yang akan dihadapi jika peniadaan libur Natal dan Tahun Baru ini dibatalkan, yaitu risiko timbulnya gelombang baru sebagai kemungkinan terburuk. Sebab terdapat beberapa alasan kuat mengapa libur Natal dan Tahun Baru ini memang seharusnya ditiadakan, yakni yang berkutat pada persoalan rentannya peningkatan kasus pada masa libur hari raya, ancaman varian baru yaitu varian Omikron yang belum terdapat studi lebih mendalam tentangnya, dan juga soal bukan hanya ASN saja yang harus terlibat dalam upaya menekan penyebaran virus COVID-19, akan tetapi harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, langkah peniadaan libur Natal dan Tahun Baru ini dapat mencegah dan merupakan langkah yang antisipatif yang tepat guna untuk mencegah kenaikan angka COVID-19 di akhir tahun. Baik, sekian presentasi mengenai pembatalan peniadaan liburan Natal dan Tahun Baru dari kelompok 9. Saya Isna, selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 9 yang lain, izin mengundurkan diri. Terima kasih kepada Pak Asep dan juga teman-teman kelas Sosiologi B 2020 atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.